Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kelas 12, kelas 11 IPS 4 dan 11 IPS 5. Kita ketemu lagi pada video pembelajaran ya. Pada video pembelajaran masih lanjutan yang minggu lalu. Ya, minggu lalu itu mengenai aplikasi dari barisan dan deret, aritmetika dan geometri ya. Masih ingat tentang apa? Yang pertama tentang pertumbuhan ya, kemudian peluruhan ya. Nah, sekarang Ibu tambahkan ya, yang ketiga tentang bunga tunggal, nanti keempat tentang bunga majemuk. Yang ketiga bunga tunggal. Ya. Nah, bunga tunggal di sini tentunya bunga yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan dana ya, misalkan bank ya, itu memberikan bunga. Nah, bunga tunggal apa bunga-bunga tunggal nanti kan dijelaskan oleh pegawai bank tersebut ya, kalau kita lihat pada contoh keseharian ya. Nah, di sini kita lihat dulu masalah modal awal, kondisi awal. Nah, karena mengenai bunga ini pasti masalah uang ya, jadi disebut saja modal awal. Yang kemarin kita sebut MO atau M0 berikutnya, M0 ya, modal awal. Kemudian yang kemarin kita sebutkan laju pertumbuhan dengan laju peluruhan ya. Di sini kita langsung saja sebut bunga gitu ya, bunga. Nah, bunganya P sekian ya, maksudnya P per periode. Jadi nanti bank itu memberikan bunga misalnya 5% setiap 6 bulan contohnya gitu ya. Jadi P per periode. Nah, kemudian banyaknya periode adalah N gitu ya. Nah, masih mirip-mirip seperti pada video pembelajaran yang lalu. Kita cari nih rumusnya ya. Kita mulai dari periode pertama ke 1 ya, atau pertama. Jadi kita sebut saja M1. Nah, berarti kalau bunga tunggal ya, jadi modal awalnya ditambah modal awal dikali P. Gitu ya. Modal kali P. Nah, berarti di sini sama dengan MO kali 1 tambah P. Gitu ya. Nah, sekarang periode kedua. Nah, kalau bunga tunggal dia tetap ya. Jadi M2. Nah, awalnya kan M0 kali 1 tambah P gitu ya. Nah, di sini tetap tambah M0 kali P juga ya, tetap tunggal ya. Seperti itu, tidak lagi patokannya dari kondisi akhirnya ya. Modalnya tetap, lihat M0 kali P, M0 kali P gitu ya. Nah, berarti di sini hal yang sama, M0 kali yang dikeluarkan itu berarti M0-nya yang tersisa di sini 1 tambah P, yang di sini P saja gitu ya. Nah, gitu kan ya. Nah, berarti M0 kali 1 tambah P lagi. Berarti M0 kali 1 tambah 2P. Ini untuk M2. Nah, sekarang periode ketiga. M3 sama dengan M0 kali 1 tambah 2P. Ya, M2 sebelumnya ya. Maksudnya modal yang terakhir tambah bunganya, bunga tunggal. Bunga tunggalnya tetap sama. M0 kali P. Nah, berarti sini yang keluar juga sama M0 saja. Berarti sini 1 tambah 2P ditambah P gitu ya. Nah, berarti M0 kali 1 tambah 2P tambah P gitu kan, sama dengan M0 kali 1 tambah 3P. Nah, kita lihat ya, modal awal M0, periode ke-1 M1, M0 kali 1 tambah P. Periode kedua modalnya sudah jadi M2, M0 kali 1 tambah 2P.
M3 menjadi M0 kali 1 tambah 3P. Nah, berarti periode ke N adalah Mn sama dengan M0 kali 1 tambah NP, gitu ya. Nah, ini kalau bunga tunggal, jadi bunganya tetap M0 kali P, atau bunganya tersebut dikalikan modal awalnya saja. Ya, lihat di sini. Ini ya kan bunganya. Ini juga bunganya, ini juga bunganya, ya kan? Tidak berubah. Ya, itulah bunga tunggal, ya. Kita lihat contoh soalnya. Ya, contoh ya. Paman mendepositokan uang 100 juta. Nah, banyak ya. Nah, 100 juta di bank dengan bunga 3,6% per tahun. Nah, gitu ya. Dan bunga setiap bulannya akan dikirim bank ke tabungan paman selama 10 bulan. Ya. Jadi setiap bulannya dikirim. Nah, ini ciri-ciri dari bunga tunggal, ya, seperti ini. Nah, yang ditanyakan berapa banyaknya uang paman setelah 10 bulan tersebut. Nah, gitu ya. Ya, kita jawab ya. Nah, di sini kita perhatikan contoh permasalahan bunga tunggal, ya. Nah, berarti rumusnya yang tadi ya, M. N sama dengan M0 kali 1 tambah NP. Ya. Nah, kita lihat di sini M0-nya modal awal uang paman yang didepositokan 100 juta. Kemudian bunganya 3,6% per tahun, berarti 3,6% kita bagi 12 ya, karena nanti yang dibicarakan per bulan ya. Jadi berapa ini? 3,6 bagi 12 berapa? 36 per berapa ini? 3,6 per 100 kalau kita hitung dikali 1/12 gitu kan ya, sama dengan 360 per 100 per 1000, 6%, 100 kali 1/12. Nah, ini kita coret jadi berapa ini? 3 ya. Berarti ini pun kita coret jadi 3/100. 3/100 itu adalah 3% atau 0,03. Itu ya, bunganya sudah per bulan ya. Kemudian periodenya kita bicarakan sudah per bulan, jadi P-nya itu adalah N itu adalah berapa ini? 10. Nah, bunga itu disebut P ya di sini ya. Nah, kita tulis dulu sini, bunga sama dengan P sama dengan 0,03.
Oke, nah sekarang kita kerjakan uang paman setelah 10 bulan. Jadi M10 sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah N-nya 10 dikali bunganya atau P-nya sudah per bulan ya. Ini sudah per bulan. Karena ini tadi sudah dibagi 12 ya dari per tahun ini. Nah, dikali dengan 0,03. Nah, ini yang kamu lanjutkan ya. Silahkan menghitung ya. Sambil kamu baca-baca lagi nih, ya kan? Ditulis ulang jadi semakin ngerti, lalu dihitung, nanti diupload ya, beserta yang nomor 4 tadi ya. Nomor 4 nanti, maaf. Beserta nomor 4 nanti yaitu bunga majemuk. Oke. Nah, Ibu langsung ke nomor 4 ya, bunga majemuk. Jadi bunga majemuk ini bunga berbunga ya, jadi sama dengan pertumbuhan ya. Kita hitung bunganya itu dari kondisi akhir ya. Nah, karena bunga ini pasti yang dibicarakan adalah nilai uang ya, berarti MO ini disebut modal awal ya, M0. Kemudian ini bukan lagi laju pertumbuhan, laju peluruhan, tapi bunga ya. Bunganya itu P, lalu periodenya N gitu ya. Nah, periode pertama mirip-mirip nomor 1 yang kemarin ya, yang di video lalu. Periode ke-1. Jadi M1 sama dengan M0 ditambah bunganya. Tentunya M0 kali P atau P kali M0 sama ya. Nah, berarti sini M0 kali 1 tambah P. Kemudian periode kedua M2. Nah, berbeda dengan bunga tunggal tadi, bunga majemuk itu yang kondisi akhirnya kita tuliskan M0 kali 1 tambah P tambah bunganya. Bunganya itu P dari yang akhir ya. Jadi M0 kali 1 tambah P kali P. Gitu ya. Kali P berarti di sini M0 kali 1 tambah P kita keluarkan. Nah, ini sudah keluar semua, tersisa 1 tambah ini tersisa P. Berarti M0 kali 1 tambah P pangkat 2. Gitu ya. Kemudian periode ketiga ya. M3 ya sama seperti pertumbuhan ya. M0 kali asalnya ini ya kondisi terakhir tambah bunganya. Bunganya P dari yang terakhir tadi. Itulah yang disebut bunga berbunga. M0 kali 1 tambah P pangkat 2 kali P. Berarti M0 yang sama kita keluarkan. Ya, ini sama ya, ada M0-nya, ada 1 tambah P pangkat 2-nya ya. Ini sudah keluar semua jadi 1. Ini sudah keluar M0 dan 1 tambah P kuadratnya tinggal P. Berarti M0 kali 1 tambah P pangkat 3. Nah, berarti mirip-mirip pertumbuhan ya. Cuma ini masalah bunga majemuk. Jadi nanti istilahnya modal awal bukan kondisi awal. Lalu bukan laju pertumbuhan tapi bunga ya, seperti itu. Nah, sehingga periode ke N, MN sama dengan M0 kali 1 tambah P pangkat 3. Ya, tidak sulit kan ya? Ya, seperti itu ya. Nah, Ibu berikan contoh. Contoh bunga majemuk. Contoh. Sarah menabungkan uangnya sebesar 5 juta ya. 5 juta di suatu bank
yang menjanjikan bunga majemuk %6 per tahun, ya, per tahun, yang dibayarkan tiap bulan. Nah, jadi memang sudah dijelaskan bahwa akan diberikan bunga majemuk ya. Nah, setelah 1 tahun, Sarah mengambil semua uangnya. Jadi bukan bunganya saja ya, semua uangnya, modal atau yang ditabungkan itu dengan bunganya tentunya. Nah, berapa nilai uang yang diterima Sarah? Oke. Nah, rumusnya tadi apa? MN sama dengan M0 dikali 1 tambah P pangkat N. Karena sini dijelaskan bunga majemuk ya. Majemuk. Berarti kita lihat berapa M0-nya? 5 juta. Berapa bunganya? Bunganya 6% per tahun. 6% per tahun, gitu ya. Lalu berapa periodenya? Dia 1 tahun, berarti bagaimana ini? 6% per tahun, sedangkan dia 1 tahun. Ya, berarti memang ya 6% tersebut ya, 6% tersebut. Nah, kalau kamu mau lihat ini per bulan, karena memang Sarah Sarah menerima bunga itu per bulan, ya, masuk ke rekeningnya per bulan. Jadi kita bisa hitung per bulannya, ya, hitung per bulannya. Jadi 6% per tahun berarti per bulannya 6% dibagi 12, gitu ya. Atau 6 per 100 dikali 1/12. Coret 1 ini berapa ini? Ini 2. Jadi 0,5% gitu ya. Ya kan, 1 per 100 1/2, setengah kan. Jadi 1/100 kali setengah itu 0,5. Oh, berarti 0,5%. 0,55%. Gitu ya. 0,5% itu berarti 5 per berapa ini? 5 per 1000. Ya kan? Kali 10 kali 10. Jadi sama juga sini 0,005 ya, 5 per 1000 ini sudah per bulan ya. Nah, sekarang kalau kita lihat per bulan ini berarti kan sudah 10 kali 1 tahun 12 kali dia terima bunga ya. Jadi N-nya itu 12 ya. Berarti M12 sama dengan ya yang diterima oleh Sarah di waktu setelah melampaui 12 bulan atau 1 tahun adalah modal awalnya yaitu 5 juta dikali, ini untuk hitungan kita buat nolnya ya, 5 juta dikali 1 tambah, itu kan, 1 tambah P-nya itu sudah per bulan 0,005 gitu ya, 0,005. Kemudian pangkatnya adalah 12 ya, periode 12. Nah, silahkan kamu hitung menggunakan kalkulator ya. Hitung berapa uangnya Sarah setelah 1 tahun itu, 12 bulan itu. Nah, ini pun sama ya, soal jalannya lalu hasilnya ini setelah selesai kamu tulis ulang, kemudian diupload dengan nomor yang tadi ya. Oh, ini sudah nomor berapa? Nomor 4 ya. Nomor 4. Karena nomor 3 tadi kan bunga tunggal ya.
nomor 4 bunga majemuk ya, seperti ini. Ya, silahkan kerjakan, nanti upload ke classwork yang ada di Google Classroom yang sudah Ibu siapkan ya. Terima kasih, sampai sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa kamu mengerti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.